Perpanjangan pendaftaran bakal calon dalam Pilkada 2020 ditetapkan di Semarang dan Boyolali. Perpanjangan dilakukan karena di masing-masing daerah ini hanya ada satu pasangan bakal calon yang mendaftar. KPU Kota Semarang memperpanjang masa pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang di Pilkada 2020. Keputusan ini diambil karena hingga batas waktu yang semula ditentukan, yaitu 6 September, hanya satu pasangan yang mendaftar. Perpanjangan pendaftaran akan digelar pada 10 hingga 12 September. Apabila di dalam proses pendaftaran itu baru ada hanya satu pasangan calon, jadinya memang dilakukan proses penundaan pendaftaran. Nah, itu ditandai dengan SK kita nomor 415 sama SK kita KPU nomor 416. Jadi selain penundaan pendaftaran juga ada perpanjangan proses tahapannya. Jadi ada perubahan tahapan. Jadi rencananya itu 7 sampai 9 ini akan kita lakukan sosialisasi lagi ke partai politik. Lalu kemudian tanggal 10 sampai 12 nanti akan ada perpanjangan pendaftaran kembali gitu. Satu-satunya pasangan bakal calon yang sudah mendaftar adalah pasangan petahana Hendrar Prihadi dan Heve Arita Gunaryanti. Pasangan ini mendapat dukungan dari seluruh partai politik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali juga memperpanjang waktu pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati. Hingga batas akhir pendaftaran yang semula ditentukan, hanya ada satu pasangan yang mendaftar, yakni pasangan M. Said Hidayat dan Wahyu Irawan. Jam 24.00 itu hanya satu pasangan calon yang mendaftar, maka kami menutup pendaftaran dan setelah itu kami melakukan pleno. Hasil pleno itu kami melakukan penundaan terhadap tahapan. Kenapa ditunda? Penundaan tahapan berimbas pada perubahan program jadwal dan tahapan pendaftaran. KPU Kabupaten Boyolali akan kembali melakukan sosialisasi pencalonan selama 3 hari mulai tanggal 7 hingga 9 September 2020. Selanjutnya perpanjangan pendaftaran digelar selama 3 hari. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya di Pilkada Kota Semarang, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko. Selamat sore, Damar. Hanya ada satu Bapaslon yang kemudian akan bertarung di kontestasi Pilwalkot dan juga wakil wali kota Semarang. Siapa mereka? Siapa partai pengusung mereka? Dan pada masa perpanjangan sosialisasi menjelang perpanjangan masa pendaftaran, apakah sudah ada partai politik yang mengambil ancang-ancang untuk menyiapkan bakal pasangan calon mereka? Ya, Aldi, sampai tanggal 6 September 2020 kemarin, KPU Kota Semarang hanya menerima satu pasangan bakal calon kepala daerah yang mendaftar sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2020-2025. Pasangan tersebut adalah Hendrar Prihadi dan Eva Arita Gunaryanti atau yang akrab disebut duet Indi Isan. Nah, sampai tanggal 6 September hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, di mana pasangan tersebut memang didukung oleh seluruh partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak memiliki kursi di parlemen. Namun kalau kita bicara di Jawa Tengah, sebenarnya ada 6 kabupaten kota yang sampai saat ini baru terdaftar hanya satu pasangan calon, yakni Kota Semarang, Sragen, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, dan Grobogan. Perpanjangan pendaftaran ini oleh pihak KPU diperlukan agar tidak ada calon tunggal dalam pilkada tahun 2020 atau yang istilahnya pilkada melawan kotak kosong, Aldi. Ya, Damar. Kemudian apakah sudah ada partai politik yang akan siap-siap untuk mengusung Bapaslon mereka untuk mendaftar pada perpanjangan masa pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada Jawa Tengah dan juga kota-kota juga kabupaten yang tadi Anda sebutkan? Kalau bicara di Kota Semarang, sepertinya tidak akan ada perubahan dan tetap pada satu pasangan calon, yakni Hendi dan Isa. Namun ada 2 kabupaten lain, yakni di Sragen dan Wonosobo, dimungkinkan akan terjadi perubahan yang kemudian akan mengundang pasangan calon lain untuk mendaftar. Karena ada di Sragen sendiri ada P3 dan Gerindra yang bisa mengusung calon sendiri. Kemudian di Wonosobo ada PKS dan Gerindra yang dapat mengusung calon sendiri. Namun sampai hari ini atau sampai detik ini belum ada perkembangan politik yang menunjukkan ke arah itu.
pendaftaran masa kedua baru akan dibuka pada tanggal 10 sampai 12 September. Dan saat ini pihak KPU masing-masing kabupaten kota masih melakukan tahapan sosialisasi, dan ini yang berakhir pada tanggal 9 September, Aldi. Ya, Damar, berdasarkan analisa Anda, sebetulnya analisa peta politik yang terjadi di sana, apa yang kemudian menyebabkan hanya ada satu bapaslon dari daerah-daerah tersebut begitu yang akan mendaftarkan diri mereka? Apa yang menjadi kendala? Sebenarnya ada fenomena lucu di sini, dan ini di mana 6 kabupaten kota yang terdapat calon tunggal ini semuanya diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Kemungkinan ada kekhawatiran atau di sini tidak adanya pengkaderan yang signifikan dari masing-masing parpol, sehingga mereka tidak memulai kader yang pas atau yang pantas untuk menjadi kepala daerah. Sementara melihat proporsi dari PDI Perjuangan yang memiliki kader yang kuat, di mana mungkin beberapa di antaranya adalah petahana, partai politik ini lebih memilih mendukung dari pilihan yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan, sehingga nantinya akan terjadi kemungkinan bisa dikatakan bagi-bagi kekuasaan jika calon tersebut jadi, Aldi. Baik, Damar Sinuko, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda, Damar. Pilkada dengan calon tunggal terjadi di beberapa daerah. Dari peraturan KPU nomor 13 tahun 2018 tentang pencalonan, jika hanya ada satu calon, KPU setempat akan memperpanjang masa pendaftaran. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi. Selamat sore, Pak Pramono. Selamat sore, Mas. Ya, Pramono, ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu calon tunggal ya. Dan apa sebetulnya ini yang menjadi penyebabnya? Apakah ada bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat atau bagaimana? Kalau secara teknis, memang sejauh ini ada 28 daerah yang sampai ditutup masa pendaftaran kemarin kan hanya ada satu pasangan calon. Sebagian besar karena memang partai ada pasangan calon yang memborong dukungan partai-partai politik, baik seluruhnya, jadi seluruh kursi yang ada di DPRD setempat itu diborong, atau hanya menyisakan beberapa partai tetapi tidak cukup untuk mengusung pasangan calon sendiri, kira-kira begitu. Kemudian berapa lama waktu yang akan diberikan untuk perpanjangan pendaftaran ini? Dan bila kondisi calon tunggal tetap terjadi, seperti apa proses pilkada yang akan berlangsung di daerah tersebut? Kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 tahun 2015, itu disebutkan bahwa pasangan calon tunggal itu konstitusional, tetapi harus menjadi pilihan terakhir setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk ditemukan lebih dari satu pasangan calon, sekurang-kurangnya dua pasangan calon. Jadi dia tetap konstitusional, tapi harus diupayakan dulu penambahan. Karena itu sebagaimana sudah kita atur di peraturan KPU, maka setelah kemarin tanggal 6 malam ditutup pendaftaran, kemudian tanggal 7 tahapan ditunda, selanjutnya dilakukan sosialisasi 3 hari. Nah, setelah sosialisasi nanti KPU masing-masing daerah itu membuka pendaftaran kembali, itu paling lama 3 hari. Jadi perpanjangan masa pendaftaran itu bunyinya paling lama 3 hari. Jadi dari tanggal 10, 11, 12, 3 hari tersebut ya untuk perpanjangan pendaftaran para bakal pasangan calon ini? Ini memang ada beberapa daerah yang mulai sosialisasinya tanggal 7, 8, 9, tetapi ada juga daerah-daerah yang melakukan sosialisasinya 8, 9, 10. Jadi tergantung daerah-daerah itu. Tetapi sejauh yang kami arahkan sebenarnya kita mendorong agar sosialisasi. Jadi tanggal 7 itu khusus untuk penundaan, lalu 8, 9, 10 untuk sosialisasi, lalu 11, 12, 13 untuk perpanjangan masa pendaftaran. Ya, Pak Pramono, kemudian secara konstitusi para bakal pasangan calon ini yang kemudian setelah masa pendaftaran diperpanjang tidak ada yang mendaftar, maka akan melawan kota kosong. Bagaimana kemudian persyaratan mereka bisa memenangkan pilkada melawan kota kosong tersebut? Ya, kalau memang setelah perpanjangan masa pendaftaran tetap hanya diikuti satu pasangan calon, maka pilkadanya hanya diikuti satu pasangan calon. Lalu nanti di surat suaranya nanti akan tetap ada 2 kolom. Jadi nanti ketika pengundian nomor urut sehari setelah penetapan pasangan calon tanggal 24 September itu akan dilakukan pengundian apakah pasangan calon itu diletakkan di kolom kiri atau di kolom kanan. Jadi nanti pengundiannya seperti itu.
Oke. Nah, nanti penentuan pemenangnya itu jika dilihat dari hasil pilkadanya, apakah pasangan calon mendapatkan suara 50% plus. Oke, kita kembali lagi pada masa perpanjang pendaftaran ini, Pak Pramono. Apa saja bentuk antisipasi yang disiapkan jika terjadi pelanggaran? Mengingat hingga saat ini memang masih ada beberapa daerah yang hanya memiliki paslon tunggal. Eh, Kalau dalam konteks KPU tentu sepenuhnya kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon itu ada di tangan partai politik. Tentu kami tidak bisa masuk terlalu jauh untuk mengatur-atur. Kamu jangan borong partai dong misalnya. Gitu tetap tentu tidak bisa. Nah karena itu yang bisa kami lakukan adalah memfasilitasi jika nanti pada masa perpanjangan misalnya ada partai politik yang mengubah dukungan misalnya. Nah itu yang tentu KPU akan bekerja sebaik-baiknya. Baik, Pak Pramono Ubed Tantowi, Komisioner KPU RI, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Selamat sore, Pak Pramono. Selamat sore, Mas. Pemerintah Tiongkok menggelar upacara khusus untuk memberikan penghargaan dan gelar kehormatan bagi tokoh yang berjasa melawan pandemi COVID-19. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.